Baik, kita lanjutkan materi kita yang kedua, yaitu tentang beberapa bentuk penyelesaian atau beberapa bentuk kejadian. Ya, poin B ya. Nah, ada 3 kemungkinan ya. Kemungkinan kejadian penyelesaian dari masalah program linear ya. Penyelesaian masalah program linear dengan metode grafik. Yang pertama, terjadi kasus penyelesaiannya lebih dari satu. Penyelesaian optimum lebih dari satu. Artinya kita punya pilihan. Ada banyak pilihan penyelesaian. Kita bisa milih yang mana, karena penyelesaiannya banyak. Jadi boleh dipilih. Yang kedua, tidak punya penyelesaian. Tidak ada penyelesaian optimum. Dan yang ketiga, penyelesaian optimumnya banyak tak indah. Penyelesaian optimumnya tak indah. Penyelesaian optimumnya di tak indah, bolehlah. Nah, kapan kejadian ini terjadi? Ibu tidak akan menyelesaikan satu soal, kemudian menggambarkan, kemudian ini menggunakan garis lidik, tidak, tapi Ibu akan menggunakan contoh yang sudah ada dari buku untuk untuk meningkatkan videonya ya. Baik, oke. Ini ada contoh yang sudah digambarkan ya. Nah, ini garis lidiknya ya, garis lidiknya ditarik sejajar, arahnya dia kalau ini 200, kalau ini 190, sementara dia kasusnya minimum, maka akan gesernya ke sana, ke atas ya, kasusnya minimum. Maka kalau kita geser garis lidiknya terus ke atas, terjadi kasus garis lidiknya itu, ini garis lidik kita geser sejajar ya, kita geser sejajar menggunakan ini. Ternyata garis selidiknya itu sejajar dengan garis BC ini, berhimpitan dengan garis BC karena gradiennya sama. Nanti bisa dilihat di contoh soalnya, gradiennya sama, maka ini garis selidiknya ada di sini. Artinya apa? D bisa jadi solusi, C bisa jadi solusi, dan semua yang ada di sini juga bisa jadi solusi. Nah, ini menunjukkan bahwa untuk penyelesaiannya banyak sebanyak ini. Nah, gimana kita memilihnya? Ya, kita lihat dengan kendala, kondisi, waktu, dan segala macam. Dan kita bisa memilih mana yang paling ringan kita lakukan. Toh, kalau kita pilih di antara ini, keuntungannya tetap sama gitu. Kalau ini masalah minimum, minimum penjualan yang bisa kita irit akan sama. Itu kalau kasus untuk kalau Anda menyelesaikan masalah program linear dan ketemu kondisi seperti ini, di mana garis selidiknya berhimpitan dengan batas terakhir dari garis yang dituju, terakhirnya bisa di sini, terakhirnya bisa di sini, terakhirnya bisa di sini, pokoknya dia terakhir dengan salah satu garis, maka penyelesaiannya adalah semua hal yang ada di garis itu, maka disebut dengan penyelesaian banyak, penyelesaian yang banyak, dan artinya kita punya pilihan. Baik, kita akan lihat kalau terjadi kasus tidak punya penyelesaian. Ini yang kondisi tidak punya penyelesaian,
buku ini adalah buku dari dosen dosen yang sempat mengajar yang banyak, yang luar biasa sekali. Beliau adalah Bapak Sutanta yang dari UGM ya. Saya ambil buku beliau. Ini soal tidak layak itu begini. X besar 0, Y besar 0, 2X tambah 2Y, yang mana garis 2X tambah garis 3 ya. Ini garis 3, 2X dia lebih dari 0, garisnya ke arah bawah, arsirannya ke arah bawah. Ini kalau dilanjutkan, bentar tak cari pensil. Nah, kalau kita arsir ini kan garis 3 arahnya sini. Ini udah ada arsirannya, hitamnya. Buku ini sengaja nggak menghitamkan supaya tetap rapi. Kemudian garis ketiga kurang dari garis keempat, 4 yang ini garis 4, dan dia kurang dari 0. Biasanya kalau kurang ya berarti mendekati menuju arah 0, berarti sini. Ibu sengaja arsiran biar terlihat kenapa dia tidak layak itu ya. Nah, kemudian negatif X tambah Y lebih dari, ini garis kelima. Garis kelima nih arsirannya ke sini. Ini di buku sudah diarsir, Ibu memperjelas saja, sudah nampak. Nah, bisakah kamu menemukan daerah layaknya? Tadi di awal sudah dikatakan daerah layak itu daerah tumpukan semua arsirannya. Soal kita yang pertama, daerah layaknya itu daerah yang semua irisannya ada. Ibu lupa menegaskan itu tadi ya. Kita buka yang tadi, arsiran mana dia hasil kerja kita yang tadi, daerah layak. Ya, pakai yang contoh pertama tadi aja deh. Nah, nih, kalau ini ada daerah layaknya, ini irisnya ke sini, ini irisnya ke sini, ini irisnya ke sini. Jadi dia ketemu, semua arsiran tuh bertemu jadi satu, ada irisannya. Kalau ini kan nggak ada irisannya, beda-beda sendiri. Ini ada sih berapa irisan nih, irisan dari sini, irisan dari sini, tapi irisan ini kan nggak masuk karena irisannya ke atas, sehingga tidak ada daerah visible-nya. Daerah layaknya saja tidak ada, daerah visible-nya nggak ada. Karena daerah layaknya nggak ada, nggak mungkin ada penyelesaian optimum. Itu dia untuk kondisi. Jadi kalau kamu menyelesaikan ada masalah program linier, tidak ketemu daerah layaknya, ini untuk metode grafik begini caranya gitu loh. Itu nanti metode simplex lain lagi, untuk menentukan dia layak tidak layak ada lagi. Nah, ini kondisi, kalau kondisi ini soalnya, maka dikatakan soal itu tidak punya penyelesaian. Baik, kita lihat untuk kasus yang terakhir, yaitu penyelesaian di TAI ya. Nih, contoh kasus untuk penyelesaian penyelesaiannya di layak tak hingga atau penyelesaiannya tak terbatas. Ya, dia punya daerah layak, ya. Sementara dia kasus maksimum, ya. Kasus maksimum. Kasus maksimum itu dia harus bergerak ke arah yang lebih besar. Ini kalau F1-nya 0, sementara F yang pertamanya bernilai 0, F yang kedua bernilai 2. Maka dia akan diselesaikan masalah maksimum jika dia digeser ke arah 2 gitu ya, ke arah yang menuju besar. Kan kalau ada 0 dan 2, maka yang menuju besar adalah yang menuju 2 ini.
Ini garisnya akan kita geser menuju 2. Nah, kita geser menuju 2. Kita tidak menemukan titik ujungnya. Kapan berakhirnya? Ini kan semua masuk ini. Ini semua masuk sini masuk. Jadi nggak ada berakhirnya, nggak ada titik batasnya. Sehingga kita tidak bisa menemukan di mana optimumnya. Dia bisa berjalan terus sampai sini. Nah, ini kasus kalau seperti ini ditemukan, maka ini tidak menemukan penyelesaian optimum, gitu ya. Nggak ada ujungnya, ya. Baik. Ini kalau minimum mungkin bisa ya. Kalau maksimum kan dia menuju besar. Tapi kalau dia minimum dia menuju kecil. Jadi dari sini ke sini bergerak. Kalau dari sini ke sini bergerak ada batasnya ini. Ini katanya maksimum. Balik kali ya. Dia maksimum itu menuju angka yang besar. Ini di saat F di sini nilainya 0, di saat ini F-nya 2, maka berarti ini minimum ini. Ya, yang intinya begitu. Kalau kita mau dia semakin besar, nilainya F-nya semakin besar, maka kita bergerak ke arah situ. Semakin besar itu semakin maksimum, semakin besar semakin maksimum. Tapi kalau kita mau minimum, dia arah kecil. Saya ada kasus berapa tadi kondisinya? Kondisi pertama penyelesaiannya ada pilihan banyak ya, ada penyelesaian lebih dari satu. Ini penyelesaian lebih dari satu jika apa? Jika garis lidik sejajar dengan salah satu garis dari apa namanya, kurva ya, kurva enggak sih, apa nama istilahnya ya, sejajar dengan salah satu bidang layak itu batasnya. Tidak ada penyelesaian optimum jika tidak ada daerah layak. Kemudian penyelesaiannya tak hingga jika tidak ada batasnya pergerakan dari garis selidik. Itu untuk materi yang kedua, yaitu untuk penyelesaian.